di www.suarasidoarjo.id atau yang sedang mendengarkan juga di aplikasi Android, Junyu, Suara atau Radio Indonesia. Nah sahabat, kalau Anda penasaran dengan narasumber kita dan kayaknya memang lebih asik juga kalau mendengarkan sambil menyaksikan juga, lihat juga dialog kita pagi ini, Anda bisa akses di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, di Twitter @suarasidoarjo_fm, Facebook di LPPL Suara Sidoarjo, dan Instagram di suarasidoarjo.fm. Saya langsung sapa narasumber kita pagi ini, ada Pak Idam. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Idam? Baik. Iya, alhamdulillah. Pagi ini tadi agak nunggu beberapa menit, 10 menit nunggunya ini tadi ya. Mohon maaf Pak Idam karena memang kabar baik juga ya. Tadi udah jalan, terus baik lagi. Karena memang pengen nunjukin kue brotan. Nah, ini dia. Berikut artikelnya sudah ada. Loh, artikelnya sudah disiapin ya. Kita tunjukin ke sahabat Suara Sidoarjo. Oke, ini tutorial content marketing WordPress dengan storytelling di bagian yang kelima ya, Pak Idam, yang nanti kita akan bahas ya. Oke, jadi storytelling ini penting banget biar kita juga tahu tentang produk itu bukan dari ini aja ya, bukan ayo beli gitu ya Pak Idam ya. Iya, cerita dulu dong. Oke deh. Soft selling ya. Oke, baik. Ya, Pak Idam, mungkin review sedikit yang pekan lalu, lanjut ke hari ini, materi hari ini. Saya sudah penasaran dengan artikelnya ini. Gimana pekan lalu, mendingan kita loncat yang ke awal ya, berarti kayak yang ini kan sekarang bukan era, orang nyebutnya era COVID-19, bukan era ya, pandemi malah, pandemi COVID-19. Yeah. Atau new normal, tapi ada yang protes juga, bukan new normal, tapi new post normal, setelah normal. Post normal ya. Kalau new normal berarti new world, dunia baru dong. Dunia baru, normal. Atau ini ada yang kemarin ahli pandemi ini dari FKUI, FKM, bilangnya new apa ya? New paradigm atau new apa? New kelakuan baru lah istilahnya, bukan normal baru gitu. Malah kalau di istilah IT ya, Mbak Tika, sahabat Suara Sidoarjo, kalau terjadi disaster itu ada ilmunya loh, DRP ya, disaster recovery apa namanya plan gitu ya, DRP atau disaster recovery management. Jadi ada dua konsep itu, ada namanya RTO, recovery time apa saya lupa lagi, RTO kemarin ya, namanya. Jadi ada titik di mana kita disaster, sampai kapan kita bisa pulih gitu kan. Artinya balik lagi ke yang dulu sebenarnya, cuma ada beberapa komponen yang rusak, misalnya di IT gitu kan. Misalnya disasternya kemarin sampai pagi ini nih, servernya rusak gitu misalnya, server rusak ya. Artinya ada yang hilang dong, yang hilang itu yang kemarin tadi malam, misalnya tadi malam sampai pagi ini, hilangnya jam berapa sekarang? Di Jakarta 7.16 nih. 7.16 ya, sama. Ada yang hilang Mbak, ya Mbak Tika, ada yang hilang gitu. Artinya hilang dong datanya, tapi ada backup sebenarnya, ada backup, tapi backup pastinya nggak sama dengan kondisi yang kemarin kan. Jadi istilahnya bukan new normal kalau di ini. Di backup tuh restoration sebenarnya, restoration. New restoration kali ya. Oke lah, whatever. Oke. Kita awalnya kan ini sebenarnya ada localization. Sebenarnya cuma ada 3 aja ya. Sekarang apalagi di COVID-19 yang pandemi ini, localization atau local business kita udah kelar ya. Coba kita cek lagi deh, apakah masih localization, terus sekarang ini kita beralih ke storytelling, nanti terakhir personalization. Ini penting banget. Personalizationnya closingnya tinggi banget ya. Karena kita langsung bicara ke konsumen. Kita cek ya, apakah yang localization kemarin udah lama, sampai ke berapa? Ke 6 juga ya masalahnya. Saya cek lagi ya, jasa MC itu kan localization kan fokusnya ke kota gitu ya, karena lokal bisnis gitu ya. Jasa MC saya pikir masih dong, Sidoarjo. 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 Masih Pak, di halaman 1 loh. Ya? Padahal saya nggak apa-ngapain lagi loh, ini saya buat udah lama ya. Nah, sekarang storytelling bukan jasa lagi. Dulu kan pakai buying keyword ya, jasa MC atau jual
atau supplier, apalagi distributor, apalagi beli juga boleh. Beli sih nggak bagus sih. Jual saya jarang juga gitu ya. Jual terus. Nah sekarang kalau storytelling jangan jual dong, itu langsung jualan. Kesannya kemarin hard selling ya. Ya, kalau hard selling nggak itu masalah. Iya nggak masalah juga karena udah target kan. Jadi orang yang mampir di web saya ini sebagai contoh ya. Web saya ini contohnya jasa MC di Suarjo. Artinya benar-benar kebelet Mbak Tika. Saya yakin kebelet karena nyari jasa MC, apalagi yang pakai long tail keyword yang panjang itu lebih kebelet lagi. Jasa MC Sidoarjo, misalnya lebih spesifik lagi Waru, gitu, Kecamatan Waru, Sidoarjo, apalagi misalnya, atau mungkin tahu Atika Amzar, mungkin ada paguyubannya ada Mbak Atika? Ada, kemarin saya sudah bentuk itu Foundernya, announcernya nih. Iya. Apa nama paguyubannya? Paguyuban Sidoarjo MC Club. Oh, Sidoarjo MC atau jasa mungkin udah terkenal ya, jasa MC Sidoarjo MC Club, SMC Sidoarjo MSC gitu ya. SMC Sidoarjo MC Club ya. Nah itu kan tertarget, tapi orang udah kebelet pasti mau beli ya, atau mungkin dipakai jasa. Nah sekarang kan storytelling. Saya contohin storytelling ini. Saya buka ya website ya. Jadi begini Mbak Tika, pakai kata resep, pakai cara membuat, kita kan bercerita kan. Apalagi how to bahasa Inggris, biasanya resep Mbak Tika. Resep. Nah di sini kita udah, nanti saya jelasin dulu ya bagian dari SEO analysis dan readability analysis sebelum kita nanti riset. Saya pikir riset udah ya. Jadi minggu kemarin resep Brota, sepakat ya Mbak Tika? Resep Brota Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya. Ketik resep Brota jajanan Ampel Surabaya. Coba cek deh Mbak Tika. Terus bentar. Resep walaupun Brota, yang pencarinya resep Brota jajanan Ampel Surabaya lah. Ampel Surabaya aja deh, coba deh. Cek. Resep Brota Ampel Surabaya. Pasti orang nyari dong, di Ampel itu kan kebanyakan jajanan. Keren. Nomor 1 ya. Nomor 1 dong. Nomor 1 ya. Dan ini aku ada 2 artikel ya Pak Idam? Ada 2 ini. Sebenarnya satu web saya. Cuman karena Google itu crawling terus, itu dahsyatnya Google ya. Artinya ya kita kulik-kulik lah, ini namanya growth hacking, nanti saya jelasin ya, growth hacking. Orangnya namanya growth hacker atau growth marketer. Bagaimana si growth marketer atau growth hacker itu menghack atau tweaking web itu supaya benar-benar tampil di halaman 1 Google. Jadi bisa double-double Mbak Tika. Padahal 1 artikel. Nah, tapi kan yang kita inginkan begini Mbak Tika, cuma resep tato kan. Mbak Tika mau menang gitu kan? Iya. Bener ya? Gimana? Karena pastinya yang Mbak Tika atau sahabat Sidoarjo yang mau kan resep tato menang kan, resep se Indonesia lo bilang. Atau misalnya resep nasi goreng, jangan pakai embel-embel tadi Ampel Surabaya. Pasti orang ada aja yang nyari loh Ampel Surabaya, pasti ya, karena Ampel Surabaya cukup terkenal. Jadi Mbak Tika ini numpang tenar dulu, itu triknya sahabat suara Sidoarjo. Triknya kalau kita mau buat judul itu resep brota atau resep nasi goreng, resep apa, kalau bisa pakai nama sendiri sebagai branding kita ya. Nama kita kan nggak terkenal amat ya, kecuali artis tuh ya. Diketik nama kita yang keluar orang lain gitu, kadang-kadang gitu kan. Karena nama kan, karena double-double kan, nama saya double, nama si A double, si Fulan double, si John Doe double, pasti kan. Cuman itu penting banget Atika Amzar biar sebagai branding. Nanti kan kalau terkenal kan, ini resep brota siapa yang buat ya? Nggak ada namanya gitu. Sebisa mungkin dicantumin terus Mbak Tika atau sahabat sudah resep brota Atika Amzar, kita numpang tenar ala jajanan khas Ampel Surabaya, seperti yang saya lakukan 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu itu saya iseng, bukan iseng sih sebenarnya. Saya lupa contohnya kemarin itu numpang tenar dengan ini ya, chef terkenal, resep cireng Yuda Bustara, masih halaman 1 Google ya pastinya. Masih, saya cek masih. Terus resep chicken egg roll Yuda Bustara dulu tahun 2017 kalau nggak salah artikel, atau 2016 saya lupa ya. Sekarang berapa tahun berarti? 17, 18, 19, 4 tahun loh. Iya. 4 tahun nggak saya apa-apain, cuma postingan 1 gambar, 2 baris,
videonya Jeff Video Besara lagi saya tempel. Dan itu halaman satu Google selama 4 tahun berturut, saya yakin bertahun-tahun. Selama saya hosting saya sewa terus. Kalau hosting nggak saya sewa ya hilang gitu artikelnya. Bahkan saya cek Mbak ya. Saya selalu riset, ada dia hostingnya udah nih, hostingnya udah nggak langganan lagi nih selama 6 bulan. Tapi masih muncul dalam satu Google. Keren ya Google ya, crawling. Wow. Tapi ketika klik, ini klik nggak ada apa-apa, kosong. Karena kita nggak langganan lagi. Linknya broken, atau mungkin webnya dibilangnya apa ya istilahnya. Artinya plong gitu lah, polos gitu lah, nggak ada webnya. Tapi masih muncul di halaman itu, di snippet-snippet itu. Ini tadi coba untuk search jajanan Ampel Surabaya. Postingan Pak Idam ini ada di halaman ketiga, udah bagus loh Pak. Oh ya? Jajanan Ampel Surabaya toh? Jajanan Ampel Surabaya toh. Nah ini kan? ada di halaman ketiga. Ya, sahabat Sidoarjo ya. Coba saya cek ya, itu kata Mbak Tika, coba kata saya nggak percaya juga. Jadi sudah di halaman ketiga tuh udah bagus banget loh Pak. Saya cek ya, jajanan Ampel Surabaya. Pasti orang banyak, apalagi di bulan puasa ya. Jajanan Ampel, ada pencari nggak jajanan itu kalau di Jakarta ya, di Jakarta itu yang keluar apa aja? Jajanan pasar, jajanan kekinian, jajanan Indomaret. Kok Indomaret jajanan ya? Mungkin di luar itu ya, UMKM itu ya, yang di parkiran ya, bukan di dalam ya. Kan Indomaret ada UMKM Indomaret. Di halaman, di halaman parkiran. Ada jajanan SD, jajanan zaman dulu Jakarta ya, jajanan tradisional. Saya di Jakarta jajanan tradisional, jajanan buka puasa. Nah kan jajanan puasa, oke. Coba jajanan Ampel, ada pencari nggak? Ampel, ada dong, terkenal banget kan. Ampel, ada loh. Ada jajanan khas Ampel, ada jajanan di Ampel Surabaya, ada jajanan khas Ampel Surabaya. Artinya ada pencarinya, sahabat Surabaya. Saya pakai yang keyword suggestion yang orang ketik. Saya nggak mau saya ketik ya. Jajanan di Ampel Surabaya, saya di Jakarta nih. Apakah benar kata Mbak Tika? Saya cek dong. Jakarta, Mbak Tika mungkin dapat, saya mungkin nggak dapat karena saya masih di Jakarta kan. Saya belum dapat Mbak Tika. Oke, Mbak Tika dapat ya, saya nggak dapat karena saya di Jakarta. Mereka lebih mentingin orang-orang Surabaya dong. Oh gitu. Jadi kita carinya di mana itu ke detect ya Pak Idam ya? Betul. Ini saya detectnya Jakarta di sini nih. Kalau Mbak Tika pasti di bawahnya, di baris bawah ada Sidoarjo mungkin, atau mungkin Surabaya, atau mungkin Jawa Timur kadang-kadang. Oke, Mbak Tika, mungkin jajanan atau gini deh. Coba jajanan khas Ampel ya. Khas Ampel Surabaya. Ada nggak saya halaman satu Google? Jadi untuk storytelling ini poin pentingnya itu adalah kita nggak apa-apa numpang tenar dulu ya di website kita ya. Penting. Numpang tenar dari nama terkenalnya Ampel gitu ya kita. Betul. Tujuannya ada, berarti tujuannya supaya cepat halaman satu Google. Nggak masalah kan, sama-sama tenar. Ampel terkenal gara-gara Mbak Tika, terus Chef Yuda Bestara terkenal gara-gara saya, jadi silaturahimnya ada dong. Baik. Jadi tidak merasa untuk wah ini kok kita jadi mentenarkan misalkan lokasi atau wilayah atau produk lain gitu ya. Saya pikir sekarang lagi tren vlog itu, podcast ngeliatin ya, podcastnya Deddy Kobuze, podcastnya Taulani, podcastnya siapa lagi, mereka saling nge-podcast itu, saling datang-datangan gitu. Artinya gini, silaturahim kan. Jadi Kobuze datangin Andre Taulani, jadi Kobuze datangin Sule gitu. Podcastnya keren-keren tuh. Jadi saling, terus siapa lagi yang sering nyumbang-nyumbang itu yang terkenal loh. Ya banyak lah ya artis ya. Jadi saling silaturahmi saya pikir nggak masalah. Apa kita langsung nih ya Mbak Tika? Boleh. Untuk kuis? Boleh. Silakan Pak. Sebelum kita jeda, kita mau share dulu ya untuk pertanyaan kuisnya ya. Betul. Pertanyaan kuisnya sebelum beranjak ke storytelling, bagaimana cara membuat artikelnya. Tapi saya udah buat duluan dengan resep brutal tadi. Jadi sahabat Sidoarjo harus perhatikan juga yang namanya analisis SEO, ini penting banget. Dan satu lagi analisis keterbacaan atau bahasa Inggrisnya readability analysis.
Nah, nanti saya akan jelaskan ada 7 readability analysis of SEO for WordPress. Saya bahasa Indonesia aja deh. 7 analisis keterbacaan, ya. Yang baca manusia ya pastinya. WordPress SEO, jadi ada 7. 1, panjang kalimat, atau bahasa Inggrisnya sentence length. Lalu Mbak Tika? Iya Pak. Oh masih ya? Masih. Lagi cari powerpoint-nya. 2, kalimat berulang. Consecutive sentences. 3, panjang paragraf. Paragraf length. 4, kata pasif, passive voice. 5, kata sambung, transition words. 6, sebaran subjudul, subheading distribution. 7, kemudahan baca, flash reading ease. Jadi sebutkan aja 2 dari 7 tadi. 1, panjang kalimat. 2, kalimat berulang. 3, panjang paragraf, ini penting nih. 4, kata pasif. 5, kata sambung. 6, sebaran subjudul. 7, kemudahan baca. Silakan nanti jawab setelah acara ini di kolom komen IG saya. Jangan lupa follow dulu sebelum menjawab IG saya @idhamazari, dan follow juga IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suara-sidoarjo.fm, dan IG-nya Mbak Tika Amzar @atika.amzar. Nah, setelah menjawab jangan lupa mention ketiga teman IG lainnya, begitu Mbak Tika. Ada 7 ya, sebutkan 2 aja dari 7 tadi. Panjang kalimat, kalimat berulang, gampang nih, panjang paragraf, kata pasif, kata sambung, sebaran subjudul, dan kemudahan baca. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Baik. Ini penting loh. Ya. Karena gini Mbak Tika, kenapa ini penting? Karena ini materi konten marketing ini diperlukan oleh seorang growth marketer. Sekarang lagi tren nih, growth marketer atau growth hacker. Jadi growth marketer itu harus punya pengetahuan namanya base knowledge, marketing foundation, dan channel expertise. Semua orang bisa jadi marketer kan? Semua orang bisa jadi sales. Base knowledge-nya ada behavioral psychology, storytelling nih. Ini base knowledge loh, data analytic, research. Nah ini yang content marketing ini channel expertise, artinya knowledge-nya harus lebih dalam. Di situ ada content marketing, harus keluasan knowledge-nya lebih panjang banget Mbak Tika. Ada SEO juga. Jadi penting banget loh content marketing, penting banget, dan SEO. Jadi jangan anggap remeh. Malahan sosial media sedikit sekali porsinya sama paid ads. Karena sosial media itu kan gampang tumbang. Nanti kalau dipelajari Instagram, tiba-tiba Instagram tumbang. Dipelajari kemarin pet udah tumbang. Apalagi yang tumbang? Friendster udah lama tumbang. Flickr, saya punya Flickr, nggak tahu tumbang banget. Flickr itu punya Yahoo dulu ya. Flickr itu gambar-gambar juga. Mbak Tika tahu nggak Flickr? Iya. Tapi nggak pernah pakai, tahu aja. Nggak pakai, iya. Itu mereka udah lama, 5 tahun lalu. Saya nggak jarang lagi posting. Orang jarang pakai karena males kan, karena udah nggak tertarik lagi. Sekarang Instagram, tapi saya nggak tahu apa lagi. Pinterest sekarang udah mulai berkurang. Dulu Pinterest lebih heboh dibanding Instagram. Sekarang Instagram lebih heboh dibanding Pinterest. Karena Pinterest mereka masih dipakai loh. Masih dipakai di Amerika sana. Saya juga sering kadang cari idenya juga di Pinterest. Pinterest masih penting loh. Pinterest masih muncul dalam satu Google loh. Saya sering cek. Oh, oke. Serius. Maka saya nanti mungkin saya coba deh Pinterest lagi. Tapi orang Indonesia jarang Pinterest ya. Jarang punya akunnya. Banget. Iya, benar Pak. TikTok malah ya. Oke deh. Baik Pak Idam, ini tadi kita sudah share ya untuk kuisnya. Tapi nanti kita juga akan masih lanjutkan untuk membahas tentang storytelling ya Pak Idam. Konten marketing WordPress dengan storytelling. Saya jeda dulu sebentar untuk Pak Idam dan juga sahabat Sidoarjo lainnya yang mau sharing, yang mau tanya silahkan. Anda bisa komen di kolom chat teratas di YouTube channel Suara Sidoarjo Live, atau juga bisa di WhatsApp ya Suara Sidoarjo di 0821 3264 109, atau di telepon langsung juga boleh, ngobrol dengan Pak Idam langsung boleh. Anda bisa telepon di 031896 1514 ya benar ya. Oke deh Pak Idam, nanti kita lanjut lagi. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi yang kelewat. Storytelling. Ya ini sebelum kita lanjut lagi ke materi atau pembahasannya, ini sambil nunggu Pak Idam ya. Pak Idamnya sudah ada ya? Oh ada. Oke. Ya Pak Idam. Ya. Oke Pak, ini kita ke pertanyaan dulu di redaksi. Karin. Oke.
Iya, ini jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di grup WhatsApp redaksi dan juga di Facebook Suara Sidoarjo. Oh, Facebook ya? Iya. Keren Jadi juga. Ada nanya di sana. Iya, kita Bagaimana? siaran langsung juga di Facebook Oke. ya. Twitter juga ya? Twitter juga ya? Instagram iya, juga. semuanya, Pak Multi- Ida. Kalau saya platform. lagi sendiri nggak bisa bukain satu-satu nih Pak, mumpung ada temannya kan, jadi ada yang bukain. Iya, iya. Oke deh. Oke, dan Iya. gimana? Ya. Jadi ini ada pertanyaan pertama dari Mas Diki Rahardiansyah yang di Taman Pinang. Untuk pemula, hal penting yang harus dimiliki pembuat konten marketing storytelling dalam hal menuliskan naskahnya sebelum dimasukkan ke dalam WordPress itu yang seperti apa? Bagi pemula. Terus yang kedua ada Mustika Intan di Puri Surya. Ini juga pertanyaan yang sama untuk bagi pemula yang ingin memulai storytelling ya. Jadi kalau yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Idam, untuk sementara jika ingin numpang tenar tentang brand seperti itu, Numpang tenar, bukan, maksudnya kayak Apa? apa? pemula ma- lah ya? Iya, memakai nama wilayahnya itu Mungkin untuk gitu nama mungkin itu. ya, maksudnya Wilayah, mungkin oke, ya. oke. Oke. Semisal nanti suatu saat terjadi permasalahan yang hampir sama dengan produk sebelah yang sedang diperbincangkan itu bagaimana? Oke. Jadi misal Oke, nanti semisal mungkin kuenya Mbak Tika lebih unggul gitu kan, nanti Unggul, otomatis yang di wilayahnya itu tidak terima kan, biasanya orang-orang kan Oke. sering terjadi hal-hal seperti itu. Oh, suruh datang ke sini kalau nggak terima. Oh, siap. Untuk mengatasinya itu seperti apa begitu Pak? Oke, oke. Ya. Iya. Ya, dua pertanyaan tadi ada dari Mas Diki di Taman Pinang, dua-duanya di Sidoarjo ya, kalau nggak salah. Kedua, Iya, di Sidoarjo semua nih. Sidoarjo ya. Karena di grupnya ini kan, sama di Facebook tadi ya. Keren juga ya ada Iya, Facebook tadi ya. Pertanyaan dari sana. Karena di Facebook tuh banyak yang nanya kadang loh. Saya ada platform itu startup digital, banyak juga yang nanya di Facebook. Iya. Ya tergantung kita promo juga sih. Kedua Mbak Mustika dari Pura Surya. Iya. Dua-duanya sama pemula, saya gabungin aja. Tadi buat pemula kata Mas Diki bagaimana dengan storytelling. Nah gini aja, pakai teknik yang saya pakai 5 tahun lalu dengan riset. Coba deh Mas Diki, coba lihat artikel saya, resep cireng Yuda Bestara. Itu sederhana banget. Jadi kan saya sering jelasin Mbak Tika ya, dalam beberapa kesempatan kan ada yang minimal posting, ada moderate posting, dan ternyata ada advance posting. Nanti saya akan jelaskan itu step-step advance bagaimana. Kalau minimal gampang lah, tadi buat Mas Kiki dan juga Mbak Mustika sama pemula, tinggal pakai HP sendiri, foto dagangannya misalnya gini, misalnya Demang Coffee nih, foto pakai HP cepret gitu ya, terus ada me time cepret. Nah, pakai HP sendiri aja, tapi jangan lupa kalau motonya itu di kiri kanan dikosongin, artinya istilahnya clean picture gitu ya. Fokusnya di satu aja lah, ada clean picture ya, jangan rame boleh, cuma jadi bokeh aja, istilah bokeh gitu. Bokeh itu fokus di sana, kiri kanan blur, itu namanya bokeh, itu teknik fotografi. Ada kok di HP jadul pun bisa kok bokeh. Terus posting, tinggal diposting dipakai HP juga, pakai WordPress. 1 baris, 2 baris, pakai YouTube channel, ambil YouTube channel apa aja, misalnya apa, mengenai misalnya Mas Diki mau buat nasi goreng, ambil YouTube channelnya chef siapa yang terkenal sekarang ya? Chef siapa ya yang terkenal sekarang? Siapa Rin? Kenapa Chef Pak Juna, Dika? Chef siapa yang? Oh iya, Chef Juna, boleh. Chef Juna yang galak ya, Chef Juna atau Chef Vindex gitu ya, Vindex itu yang senior banget ya. Nah tinggal pakai video beliau, nggak apa-apa, nggak masalah, beliau terkenal juga kan. Ya udah 2 baris itu yang minimal posting, itu pemula ya. Saya nggak bakal ngajarin Mas Diki menjadi advance posting, jangan. Dengan berjalan waktu mungkin nanti paham ya dengan mengikuti siaran ini, radio. Dan kedua Mbak Mustika ini ngeri-ngeri sedap nih mengenai saingan. Ya misalnya begitu Mbak Mustika tuh ada di area misalnya di Kecamatan Waro, ada kelurahan lah misalnya, jangan kecamatan ya. Ada kelurahan apa di radio itu, kelurahan apa ya Mbak Mustika? Radio kelurahannya apa ya? Di sini kelurahannya apa? Magersari. Magersari itu ada yang jual misalnya Mbak Mustika jual
roti burota. Sementara Mbak Tika roti burota juga. Aja roti burota dah, misalnya gini, sama-sama nasi goreng gitu ya. Ya dibuat spesial dong. Nasi goreng ala Mbak Mustika. Nasi goreng ala misalnya tadi yang di radio Mbak siapa namanya? Karin. Mbak Karin gitu. Kan beda namanya. Jadi nggak perlu takut bersaing gitu kan. Pastinya tadi Mbak Karin atau Mbak Mustika sama-sama punya resep unggulan dong. Jadi kita harus inovatif. Sebenarnya ada empat bagian ya. Tadi kan localization, local business di era COVID, bukan era COVID. Di COVID-19 pandemi ini ada localization, local business, terus ada storytelling, terus innovation Mbak Tika. Innovation terakhir baru. Innovation itu kita harus gini. Sekarang nih saya kasih contohnya inovasi sekarang ya. Nah ini, sekarang orang banyak yang terutama yang buat kopi, yang buat minuman, itu botol 1 liter loh. Benar nggak Mbak Tika? Betul ya? Benar. Botol plastik pada nyari loh. Karena itu cukup inovatif, orang males yang cup gitu ya, karena gampang tumpah, terus banyak gitu kan. Sedangkan botol 1 liter itu murah meriah, beli yang plastik gitu ya. Ini bahkan saya ngelihat di Instagram Kemenkop UKM. Jadi gini, strategi terobosan yang bikin cuan, ini kata ini ya Kemenkop ya. Saat pandemi melanda, produsen minuman kekinian berlomba-lomba. Artinya apa? Berlomba-lomba artinya inovasi dong. Jadi tadi Mbak Mustika berinovasi, berlomba-lomba membuat terobosan inovasi. Nah ini pasti ya, agar pelanggan masih bisa menikmati produknya. Strategi mengubah jenis kemasan, itu ya. Yang biasanya gelas ke botol literan menjadi cara adaptasi yang inovatif untuk saat ini. Patut contoh nih sobat, banyak loh yang beredar ya 1 literan itu kan. Dan cukup laku. Nah itu jadi harus kuncinya inovasi aja, Mbak Mustika, itu jangan khawatir saingan pasti ada gitu. Saingan saya ada, banyak Mbak Tika. Oh sekarang di WL tuh penaparan, cuman saya ada sedikit yang unik gitu. Uniknya apa? Saya mesti ada filosofinya gitu di belakangnya apa gitu ya, dengan filsuf yang sebelum Masehi saya paparin kan. Mungkin ya orang lain nggak ada gitu. Nah itu salah satu inovasi. Gitu Mbak Mustika. Terjawab ya? Mbak Mustika dan Mas tadi itu. Mas Diki. Nah ini juga mau sapa dulu yang juga sudah menyapa di YouTube. Ada Ibu Siti Maesaro, Pak Idam. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Mei punya produk ini Bu Mei. Oke, semoga sehat selalu Ibu Siti. Amin. Gitu. Amin. Oke, baik. Nah, ini kalau berarti memang storytelling ini, kalau kemarin kan udah banyak dijelaskan panjang banget ya tentang gimana cara membuat storytelling gitu kan, dan seberapa panjang, kata kuncinya apa. Nah, ini kemarin juga ada yang sempat tanya, oh ya berarti ada yang sempat mikir, Pak, ini saya kasih judul apa ya enaknya ya. Nah itu tuh ternyata tadi masih kan banyak yang bingung gitu loh untuk mencari judul yang pas pada saat upload di YouTube. Nah ini kemarin juga ada permasalahan seperti itu. Oke, saya mulai ini ya, maparin mungkin nanti kita skip aja atau minggu depan. Seharusnya kan saya ngasih tahu yang namanya SEO analisis dan dari credibility analysis, ini penting banget. Oke lah, judul emang momok banget nih. Ya resep Brota Atika Amzar ala jajanan khas Ampel Surabaya kan judul. Jadi sahabat Suara Sidoarjo, kalau ini kan sekarang kita lagi bahas storytelling ya, bukan lokal bisnis. Kalau lokal bisnis jual, supplier, distributor, beli, jasa, seperti jasa MC Sidoarjo yang sudah di halaman 1 Google. Insya Allah sampai akhir zaman. Wah, keren. Asal saya hostingnya saya bayar gitu ya. Nah ini dia, gitu. Saya nggak bayar tapi nanti produknya ini yang nanti harus sampai Jakarta nih kayaknya ini Pak ya. Oh insya Allah, berarti jasa MC ini saya pikir karena gini, setelah kita lokal bisnis kita localize di Surabaya atau Sidoarjo, otomatis Google crawling berarti kan. Oh ini udah top di Surabaya, udah top Sidoarjo, dinaikin loh sama Google Jawa Timur, dinaikin lagi sama Google di Indonesia. Oh oke. Otomatis tuh ya Pak ya? Otomatis Google crawling karena kita udah authority ya, jadi penting authority, masih webnya udah authority, artikelnya udah banyak dan harus konsisten, itu penting, konsisten penting. Sehari 1 aja. Tadi ya, oke, judulnya jadi momok banget nih.
selalu jadi momok nih. Karena penting, judul penting banget. Karena di judul orang biasanya ngelihat judul dulu kan sebelum isi kan. Kalau judul nggak menarik, ngapain diklik ya? Berarti kayak. Contohnya kemarin ada testimoni keladi tikus herbal by Patopoy gitu ya. Misalnya saya resep rendang Padang udah idam nanti ala restoran sederhana. Saya numpang sebentar ya. Mohon maaf, restoran sederhana. Orang banyak nyari dong. Itu nggak kena ini ya Pak ya? Nggak kena kita nanti diminta anu. Kan ada alanya. Ada alanya. Oh ala, ya. Jadi kita nggak bakalan punya masalah ya dengan yang punya asli ini ya. Kalau filosofi ala gini, filosofi ala kan ala rasa ampel nggak masalah kan, rasa sederhana ya nggak masalah juga kan rasanya bukan nyontek kan, ala gitu, ala atau rasa gitu kan. Numpang tenar juga, toh restoran sederhana juga tenar juga nanti kan. Gitu ya, Itu ya tadi sahabat Sudarjo. Jadi resep pakai kata resep atau pakai kata tadi cara membuat, saya pikir resep lah pentingnya resep. Oke, kita riset dulu kali ya, coba riset. Risetnya begini, kita riset ya, karena penting ini buat judul. Kelihatannya kita udah bahas 2 minggu lalu ya. Sudah bahas ya. Ini, jadi nanti ini cuma mengingatkan kembali saja bahwa karena saya pikir gini Mbak Tika, pemula itu banyak loh, banyak orang nggak ngerti digital marketing loh, serius. Karena apa? Apa ya, orang yang saya pikir masih sedikit ya digital marketer maparin seperti saya ya, sedikit banget nih, berapa persen lah. Jadi perlu nih Mbak Tika nanti jadi pemapar digital marketing, perlu loh. Misalnya Mas Billy atau Mas Didi, bahkan penting loh, karena masih jarang gitu, masih jarang. Oke, kita ini ya. Pak Idam, kan, satu pertanyaan lagi boleh ya yang masuk ini boleh, ya. Boleh. Ada Mbak Oki di Buduran. Pak, kalau saya cuma di Buduran. Kalau saya cuma pakai blog gak apa-apa ya Pak? Itu juga bisa kah nanti seperti punya Mbak Tika itu bisa langsung di halaman 1 Google. Oh, bukan punya saya ini website ya, punya Pak Idam. Maksud blog apa nih? Blog gratisan atau berbayar? Nah, itu kurang tahu juga karena pertanyaannya hanya gitu aja. Terlalu gratisan ya? Ya, kalau karena misalkan blog kan, gratisan. Pemula kan pasti mikir-mikir, pemula saya pikir ya uang nggak ada juga, pasti mikir-mikir saya coba-coba dulu deh gitu ya, pakai Blogspot. Bukan saya banyak ada blogspot.com gratisan ya, Blogspot, terus ada wordpress.com gratis, misalnya okinasigoreng.blogspot.com, okinasigoreng wordpress.com, tapi kita numpang kan, numpang karena ada subdomainnya. Kalau ini kan langsung misalnya brotaatika.com langsung kan, top level domain itu kan numpang nggak masalah Mbak Oki, sama aja, tapi kan nggak profesional gitu ya, tapi nggak masalah. Tapi dalam perjalanan waktu, dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Mbak Oki nanti bisa sewa hosting yang orang kira-kira memandang kita jadi profesional, gara-gara kita serius loh. Kalau serius ya harus sewa dong gitu ya. Nggak masalah ya Mbak Oki ya. Oke, baik Pak Idam, ini karena memang waktunya terbatas, untuk pertanyaan kuis boleh sekali lagi kita share? Oke, pertanyaannya tadi ini ya, ada 7 analisis keterbacaan WordPress SEO. SEO itu singkatan Search Engine Optimization, jadi ada 7, 1 panjang kalimat. Contohnya panjang kalimat yang saya contohnya udah besar kan, panjang kalimatnya cuma 2 baris. tapi nggak mungkin syarat gitu loh ya. Ini yang kira-kira yang advance posting, nggak masalah ya. Saya utarin 1 panjang kalimat, 2 kalimat berulang, 3 panjang paragraf, 4 kata pasif, 5 kata sambung. Misalnya di, oleh sebab itu, atau itu kata sambungnya. 6 sebaran subjudul gitu ya, pada judulnya ada sub-subnya dong. 7 kemudahan baca, jadi panjang kalimat, kalimat berulang, panjang paragraf, kata pasif, kata sambung, sebaran subjudul, dan kemudahan baca. Silakan nanti dijawab 2 dari 7 ini, silakan jawab di komen IG saya setelah acara ini. Follow dulu IG saya @idhamazari, dan follow IG-nya Radio Suara Sidoarjo @suarasidoarjo.fm, dan IG-nya announcer pasti dong @atiga.amzar. Setelah menjawab, mention ke 3 teman IG lainnya, hadiahnya menarik nih. Gampang lah nanti ada hadiahnya. Dibatasin loh ya, cuma sejam ya. Dibatasin cuma 1 jam dari sekarang ya. Dari sekarang ya, betul. Jam 8 nih. Baik,
Ya Pak Idam, nanti ketemu lagi pekan depan. Terima kasih untuk sharingnya, ilmunya juga hari ini. Ya, semangat selalu dan salam sehat ya Pak Idam. Salam sehat Mbak Tika. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, saya juga mau ucapkan juga terima kasih ya untuk semua sahabat Sidoarjo yang sudah registrasi peserta webinar radio menembus pandemi dan new normal. Karena kuotanya sudah terpenuhi, maka pendaftarannya ditutup ya. Jadi jangan lupa untuk